Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel FM Review. Kali ini gue bakalan bahas film Black Phone 2 yang rilis tanggal 15 Oktober di Indonesia. Film ini merupakan sequel langsung dari film Black Phone yang pertama yang dirilis tahun 2022. Film keduanya ini masih disutradarai oleh Scott Derrickson. Di film ini, cast-cast yang dari film pertama juga balik lagi seperti Mason Thames sebagai Vinny, Madeleine McGraw sebagai Gwen, kemudian Ethan Hawke sebagai The Grabber atau si penculik, terus ada Jeremy Davies sebagai ayah dari Vinny dan Gwen, dan ada juga Miguel Moro yang sekarang berperan sebagai Ernesto, adik kandungnya Robin. Selain itu ada beberapa cast baru juga. Oke, kita masuk ke bagian reviewnya. Jujur ekspektasi gua terhadap film ini tuh rendah. Soalnya biasanya kan film kedua tuh jarang ada yang bagus. Dan gue juga gak nyangka kalau misalkan Black Phone ini tuh bakalan ada sequelnya. Dan ketika gua dengar kalau Black Phone 2 bakalan rilis, gua bingung gitu. Soalnya kan mau nyeritain apa? Kan si Grabbernya juga udah mati di film pertama. Dan pas gua nonton filmnya ternyata bagus film keduanya. Dan gue lebih suka film keduanya daripada film pertamanya. Cuman herannya di kota gue film Black Phone tuh gak laku. Cuman sampai sekitar 2 hari atau 3 hari di bioskop tuh udah gak ada. Kok bisa gitu film bagus tapi gak laku? Jadi cerita di film ini tuh ngelanjutin ketika Finn sama Gwen udah remaja. Dan di film ini tuh si Finn jadi sosok yang terkenal karena dia berhasil ngebunuh si Grabber. Dan diceritain juga kalau di film ini tuh si Finn itu masih trauma sama kejadian di film pertama. Nah, di film kedua ini tuh fokus ceritanya itu lebih ke si Gwen. Beda sama film pertamanya yang lebih fokus ke si Finn. Di film keduanya itu ada perubahan genre dari yang awalnya horror thriller menjadi supranatural. Sebenarnya di film pertama juga ada unsur supranaturalnya, cuman di film keduanya ini tuh supranaturalnya lebih berasa gitu dibanding yang pertama. Kan di film pertamanya kan udah diceritain ya si Gwen itu indigo, suka dapat vision melalui mimpi. Nah, vision ini tuh yang jadi inti cerita dari film kedua ini. Jadi di sini tuh si Grabbernya itu dendam ke si Finn. Nah, dia itu muncul lagi dalam bentuk hantu yang datang ke mimpinya si Gwen. Jadi mirip kayak Freddy Krueger di film Nightmare on Elm Street. Hal yang bagus dari film ini tuh si Grabbernya itu gak langsung muncul tapi di build up sedikit-sedikit. Pacing awal dari film ini tuh lambat banget, jadi semuanya tuh bener-bener di build up dulu. Ketegangannya tuh dibangunnya tuh pelan-pelan banget gitu. Terus yang gue suka dari film ini juga ceritanya tuh lebih dieksplor. Di film kedua ini tuh diceritain ibunya si Finn sama Gwen tuh kayak gimana. Terus juga diceritain origin dari si Grabbernya itu. Terus juga yang gue suka dari film ini tuh semua karakter yang ada di film ini tuh dapat porsinya gitu. Dan setting di tempat bersalju menurut gue itu ide yang bagus karena bikin atmosfer horornya lebih berasa gitu. Nah, yang gue suka juga itu pas si Gwennya mimpi. Kan visualnya tuh, si gambarnya tuh kan di blur, jadi kita tuh bisa ngebedain mana yang realita, mana yang waktu si Gwen mimpi. Nah, gue lihat visual sama gambarnya tuh ngingetin gue sama footage pembunuhan yang ada di film Sinister yang tahun 2012. Mungkin karena sutradaranya sama, Scott Derrickson, dan kebetulan juga kan Ethan Hawke main di film itu. Nah, selain itu hal yang bagus dari film ini juga semua adegannya tuh dari awal film sampai ke akhir film itu semuanya pada nyambung. Oke, final score dari gue untuk film Black Phone tuh 8,1/10. Oke, mungkin sekian review dari gua untuk film Black Phone 2. Neraka bukanlah api melainkan es. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.